Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1187 sampai tahun 1189. Ketika Kevin Ye mendengar perkataan Ziang, dia tidak dapat menahan tawa. Lagi pula, topik tentang pendeta Tao Ziang terlalu besar. Terlalu menakutkan. Lagi pula, sebagai seorang abadi kuno, Kevin Ye jelas mengetahui rasa terima kasih dan dendam antara Teran dan klan iblis. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ada perseteruan darah yang dalam antara Teran dan klan iblis. Pada tahun-tahun itu, Perang Lik membantai Teran, membunuh semua Teran negeri dongeng kuno. Kemudian, Tetua Agung Teran bersumpah bahwa selama Teran ada, dia akan membunuh klan iblis dari generasi ke generasi. Bahkan jika Liang Zi di antara kedua klan berada di dunia manusia dari 9 area terlarang, dia tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, Ziang hari ini dan perselisihan iblis Pulau Iblis Emas miliknya sendiri, Kevin Ye tidak dapat menahan perasaan sedikit bingung dan tidak berdaya. Meskipun Kevin Ye tidak ikut serta dalam perang secara langsung saat itu, semua jenis pengalaman dapat terlihat di matanya. Tidak peduli apapun latar belakangnya, itu hanyalah klan besar. Sungguh mustahil untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini lebih akurat dan harus dianggap sebagai masalah yang tertinggal dalam sejarah. Sambil menyeruput teh di tangan, Kevin Ye ran tersenyum dan mengangkat matanya ke pendeta Tao Ziang. Kebetulan, Ziang juga menatap Kevin Ye, tetapi ekspresi Ziang tidak semanis Kevin Ye, tetapi sedikit gugup. Lagi pula, ketika dua aliran Buddha dan Taoisme mencoba menggantung Kevin Ye pada saat yang sama, Ziang sudah mengerti bahwa hubungan antara Kevin Ye dan Zun Iblis Pulau Jinyao saat ini luar biasa. Oleh karena itu, ketegangan Ziang saat ini tidak lain adalah mengkhawatirkan sikap Kevin Ye. Namun, di Laut Cina Selatan, meskipun Kevin Ye mengetahuinya dengan baik, dia masih berpura-pura tidak tahu di depan Ziang. Oh, tentang Teran dan Iblis. Aku tidak tahu mengapa Tao Ziang berasal. Tao Ziang benar-benar pria yang tulus. Melihat ekspresi Kevin Ye, dia langsung berkata, teman kecil Kevin Ye tidak tahu tentang itu. Kevin Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak mengerti. Tolong ceritakan lebih banyak tentang kakak tertua Ziang. Ziang mengangguk dan berkata, beberapa hari yang lalu, Yang Mulia Iblis Pulau Jinyao membuka kembali pulau itu, dan hampir semua 100.000 monster dan binatang buas di Pulau Iblis Emas mengalir keluar dari Pulau Iblis Emas. Pada awalnya, masalah ini dibicarakan secara langsung dengan Yang Mulia Iblis di kota langit Xiaoyou. Apakah kamu masih ingat itu? Tentu saja. Tetapi pada awalnya, kamu hanya mengatakan bahwa perjanjian 100 tahun telah tiba, dan tidak ada masalah dalam membuka kembali Pulau Iblis Emas, jadi aku tidak bertanya lebih banyak lagi. Ziang mendesah tak berdaya. Memang, kontrak 100 tahun antara agama Buddha dan Taoisme dengan Pulau Jinyao telah berakhir. Pembukaan kembali Pulau Jinyao bukanlah masalah, tetapi tanpa batasan dari Yang Mulia Iblis, 100.000 monster dan binatang buas melintasi Laut Cina Selatan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir mereka telah membuat kekacauan. Bagaimana? Kevin Ye mendengus dan bertanya, keranjang apa? Xiaoyou mungkin tidak tahu struktur Pulau Jinyao. Pulau Jinyao tampaknya merupakan gabungan dari klan iblis, tempat semua klan iblis tinggal. Namun pada kenyataannya, hierarki dan struktur Pulau Jinyao sangat ketat. Demon Zun tentu saja tidak mengatakan, dia adalah eksistensi terkuat dari Pulau Iblis Emas, dapat dikatakan bergema. Dan ada 4 Raja Iblis di bawah Raja Iblis, dan ada 10 Jenderal Iblis di bawah 4 Raja Iblis. Masing-masing dari mereka telah berlatih selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di hutan pegunungan manapun, Anda dapat mendominasi. Setelah jeda dalam suaranya, Ziang menyesap teh dan melanjutkan untuk berkata, hal-hal buruk di Laut Cina Selatan ada di tangan 4 Raja Iblis. Demon Zun duduk di atas 4 Raja Iblis, masing-masing dari mereka adalah puncak di Yuan, bahkan mencapai eksistensi Tian Yuan. Di antara mereka, ada Raja Iblis Harimau. Kekuatannya seharusnya telah mencapai tingkat perampokan guntur ganda di Tian Yuan. Dia dapat mengubah bentuk manusia menjadi maha kuasa. Sejak dibukanya Pulau Iblis Emas, Raja Iblis Harimau telah menjadi pengganggu di Laut Cina Selatan. Dia telah memimpin orang untuk membunuh beberapa orang Sanxiu asli di Laut Cina Selatan beberapa kali. Tentu saja, tidak ada sekolah dan tidak ada detail, jadi tidak ada yang pergi untuk menyelesaikan akun dengan Raja Iblis Harimau. Tetapi Raja Iblis Harimau seharusnya tidak pernah terprovokasi oleh orang-orang Jianyusan di Laut Cina Selatan. Beberapa waktu lalu, ketika dia melihat warnanya, dia membawa pergi istri dan anak perempuan Luding Yuan, pemimpin Gunung Hujan Pedang Laut Cina Selatan. Dia juga memaksa ibu dan anak perempuan itu untuk tinggal di Pulau Iblis Emas, mengatakan bahwa mereka akan menjadi istri mereka sendiri. Istri Luding Yuan juga seorang biarawan di masa-masa awal dinasti di Yuan. Di mana dia bisa tahan dengan penghinaan seperti itu, dia bunuh diri di tempat.
Kejadian ini kemudian menyebar ke Jianyusan, dan Lu Dingyuan sangat marah, jadi dia bersatu dengan 13 sekte Laut Cina Selatan untuk memusnahkan Pulau Jingyao. Diperkirakan bahwa kelompok San Siu Laut Cina Selatan dan 13 sekte Laut Cina Selatan ini telah mengepung seluruh Pulau Jingyao. Aku khawatir tidak dapat dihindari bahwa akan ada pertempuran antara manusia dan iblis. Mendengar Ziang mengatakan rangkaian kata-kata yang begitu panjang, Kevin Ye tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya menelan teh di tangannya. Sebaliknya, ekspresi Ziang sedikit gugup, menatap Kevin Ye, sedikit dengan maksud bertanya. Setelah menyesap teh lagi, Kevin Ye terkekeh dan berkata, menarik sekali. Benar-benar menarik. Baik ibu maupun anak menerimanya. Aku tidak menyangka bahwa Raja Iblis Harimau dari Pulau Jingyao memiliki selera yang kuat. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Ziang sedikit tercengang. Dia adalah seorang Taois yang telah hidup selama ratusan tahun. Yang mengejutkannya, Kevin Ye juga akan mengolok-olok hal semacam ini. Namun, Ziang juga tahu bahwa Kevin Ye sengaja membicarakannya dengan istilah Gu. Simply Ziang menggertakkan giginya dan memutuskan untuk berkata, Kevin Ye, pertempuran ras manusia iblis ini telah dikaitkan dengan pertempuran antara dua ras. Selain itu, cakupannya telah sepenuhnya melampaui cakupan Kepulauan Laut Cina Selatan. Baru kemarin, hampir semua sekte Shaolin, Wudang, Kunlun, Kongtong, dan Buddhisme dan Taoisme Timur telah menerima surat bantuan Lu Dingyuan. Saya khawatir perang akan segera membakar tanah timur. Oleh karena itu, pendeta Tao secara khusus datang menemui Kevin Ye hari ini. Dia ingin bertanya kepadanya tentang sikapnya terhadap masalah ini. Saya tidak tahu apa pendapatnya tentang itu. Masalah Ziang adalah untuk sampai ke hati Sang Buddha. Bagaimanapun, bukan hanya Ziang, tetapi juga orang-orang dari dua aliran Buddhisme dan Taoisme di timur mengetahui hubungan antara Kevin Ye dan Zun Iblis saat ini dari Pulau Jingyao. Oleh karena itu tergantung pada sikap Kevin Ye apakah akan mengubah perang menjadi batu giok atau berperang melawan Pulau Jingyao. Tentu saja, mengirim Ziang untuk menanyakan tentang sikap Kevin Ye menunjukkan bahwa dua aliran Buddhisme dan Taoisme di timur memuja Kevin Ye dan bahkan takut padanya. Menghadapi pertanyaan Ziang, Kevin Ye hanya mencubit ujung hidungnya dan berkata dengan santai, Saudara Ziang, karena Anda telah berbicara dengan sangat teliti, saya mungkin juga mengajukan satu pertanyaan lagi hari ini. Datang dan tanyakan kepada saya tentang sikap saya. Apakah ini makna pribadi Anda atau makna dari dua aliran Buddhisme dan Taoisme? Ini. Ziang ragu-ragu sejenak dan berkata kepada yang sebenarnya, ini adalah makna umum dari Master Shaolin Tianqi dan Master Kunlun Zentian. Saya mengerti. Katanya setelah menangis lama. Bab 1188. Baik Biksu Tianqi maupun Zentian adalah pemimpin terhormat dari dua aliran agama Buddha dan Tao di timur. Dapat dikatakan bahwa kedua makna mereka mewakili makna dari dua aliran agama Buddha dan Tao di timur. Dilihat dari makna tersirat dari kata-kata Tao Ziang, dia, Biksu Agung Tianqi dan Zentian, tidak ingin Kevin Ye ikut campur dalam masalah ini. Lagi pula, begitu Kevin Ye ikut campur dalam masalah ini, situasi di Laut Cina Selatan akan memiliki banyak variabel, yang bukan hal yang ingin mereka lihat. Melihat keterlambatan Kevin Ye dalam berbicara, Tao Ziang menjadi gugup lagi. Lagi pula, hubungan antara Yang Mulia Iblis dan Kevin Ye terlalu tidak biasa. Begitu sang guru mengabaikannya dan bersikeras memihak keluarga iblis, akan sangat sulit untuk melakukannya. Simply Ziang sekali lagi menggertakkan giginya dan berkata, Kevin Ye, sahabat kecil, sebaiknya Lao Dao mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Hubungan antara kamu dan Demon Zun dari Pulau Jingyao jelas bagi hati Taois tua itu. Namun, sekarang situasi di Laut Cina Selatan bukanlah pertempuran kecil, melainkan pertikaian dunia besar antara Teran dan klan iblis. Oleh karena itu, pendeta Tao juga memohon kepadamu untuk menganggap situasi keseluruhan sebagai hal yang paling penting, berdirilah di posisi orang-orang Teran untuk mempertimbangkan masalah, dan jangan pernah biarkan yang kecil mengalahkan yang besar dan membesarkan harimau demi masalah. Kata-kata Ziang sebenarnya sangat jelas, yaitu membujuk Kevin Ye agar tidak ikut campur dalam urusan Pulau Jingyao karena hubungan antara Demon Zun dan Pulau Jingyao. Mengenai hal ini, Kevin Ye mencibir dan berkata, pertempuran dunia besar. Hehe, saudara Ziang, aku tidak tahu apa pertikaian dunia besar di matamu. Ziang berkata, tentang kelangsungan hidup ras, tentang darah ras manusia, ini adalah pertikaian dunia besar. Mendengar jawaban Ziang, Kevin Ye tidak bisa menahan tawa. Namun, Ziang tidak bisa merasakan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Kevin Ye. Dia dengan cepat bertanya, menurutmu, apakah cara lama itu salah? Kevin Ye berkata, ya, tetapi tidak semuanya. Pada saat itu, umat manusia telah mengusir klan iblis di timur ke luar negeri, tetapi sekarang mereka bahkan lebih agresif dalam mengepung dan menekan Pulau Jingyao. Saya khawatir tidak masuk akal bagi orang untuk memahami alasannya. Ini. Bagaimanapun, cara Ziang dan makna Ziang semuanya dari sudut pandang umat manusia. Dia tidak memikirkan iblis.
Namun, Kevin Ye tidak memberi kesempatan kepada Ziyang untuk berbicara lagi. Sebaliknya, dia berkata, pertempuran di dunia besar adalah pertempuran yang hebat. Apakah itu berarti bahwa umat manusia saat ini benar-benar telah menghadapi ancaman dari ras iblis, dan sudah waktunya untuk kelangsungan hidup darah ras? Saya tidak berpikir demikian. Situasi umum harus dibalik. Saya khawatir itu akan sejalan dengan situasi saat ini. Meskipun Kevin Ye tidak mengatakan bahwa dia akan campur tangan dalam masalah ini, Ziyang mendengar beberapa sinyal berbahaya dalam nada bicara Kevin Ye. Alis Ziyang sedikit bergetar, kusut, Kevin Ye, apakah kamu benar-benar ingin campur tangan dalam urusan Pulau Jinyao? Apakah teman-teman kecil Kevin Ye benar-benar takut menjadi musuh dengan semua teran? Atas kata-kata Ziyang yang setengah mengancam, Kevin Ye hanya mencibir dan berkata, semua ras manusia. Aku khawatir jumlah biksu di Nanhai hanya 1/10 juta. Saudara Ziyang, apakah menurutmu mereka dapat mewakili semua ras manusia? Jika kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang, kamu dapat mengatakannya lagi. Karena ras iblis dapat eksis di dunia ini, tentu saja ada alasan untuk keberadaannya. Tidak mungkin kedua aliran Buddha dan Taoisme ingin membunuh seluruh ras iblis. Kemudian mata Kevin Ye tiba-tiba menjadi cerah, dan dia mengancam Tao Ziyang, saudara Ziyang, pernahkah kamu berpikir tentang rubah iblis berekor 10? Jika dia meledak, betapa mengerikan pemandangan antara langit dan bumi. Jangan katakan itu Laut Cina Selatan. Aku khawatir bahkan daerah pesisir timur akan terpengaruh. Ketika air pasang naik, kemana orang-orang biasa itu harus pergi? Kemana harus pergi? Ini. Ziyang tiba-tiba tercengang. Bagaimanapun, kata-kata Kevin Ye tidak pernah dipertimbangkan olehnya. Sekarang dia memikirkannya secara mendalam. Ziyang berkeringat dingin, dan dia takut akan hal itu. Setelah menyeka keringat di dahinya, Ziyang mengangkat kepalanya lagi dan menatap Kevin Ye. Menurut Kevin Ye, bagaimana situasi di Laut Cina Selatan dapat diselesaikan? Ziyang tidak dapat memikirkan solusi, tetapi dia tidak dapat meyakinkan Kevin Ye, jadi saat ini, dia hanya dapat mundur dan meminta perhatian Kevin Ye. Kevin Ye memutar sepotong kue di atas meja dan berkata sambil tersenyum, apa yang salah dengan ini? Masyarakat manusia juga memiliki prinsip hukum masyarakat manusia. Menindas pria dan wanita dan membunuh orang untuk membayar nyawa mereka adalah hal yang wajar. Siapapun yang melakukan kejahatan akan menemukan seseorang untuk memperjuangkan hidupnya. Bukankah ini sudah berakhir? Mengapa membuat keributan besar dan harus melawan keluarga? Mendengar rencana Kevin Ye, Ziyang tidak berdaya hingga menangis panjang. Ziyang secara alami menyadari pembunuhan dan kematian, namun solusi ini dapat dilakukan oleh orang biasa, namun tidak dapat dilakukan oleh klan iblis kasar. Sekarang, jumlah klan iblis di dunia manusia sangat sedikit. Jumlah yang sedikit tentu akan membuat mereka semakin bersatu. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka untuk menyerahkan Raja Iblis. Selain itu, bahkan jika Yang Mulia Iblis setuju untuk berurusan dengan cara ini, saya khawatir Lu Dingyuan tidak akan setuju. Istri dan anak-anaknya telah dihina. Bagaimana dia, pemimpin klan pedang, bisa melepaskan roh jahat ini? Ziyang memikirkannya, dan wajahnya menjadi pucat. Setelah merenung sejenak, Ziyang mendongak lagi ke Kevin Ye, ragu-ragu untuk bertanya. Kevin Ye, apakah tidak ada cara lain selain ini? Misalnya, menyegel Pulau Iblis Emas lagi. Kata-kata Ziyang penuh dengan cobaan. Bagaimanapun, sebagai anggota Taoisme, Ziyang sangat menyadari. Menyegel kembali Pulau Jinyao mungkin merupakan garis dasar terakhir dari agama Buddha dan Taoisme. Dan Kevin Ye terkekeh jahat, saudara Ziyang, haruskah kukatakan kau naif atau naif, dan menyegel kembali Pulau Iblis Emas? Haha, rencana ini tidak mustahil, tetapi katakan padaku, siapa yang akan menyegel Pulau Iblis Emas? Siapa yang dapat menjamin kemampuan menyegel rubah berekor 10? Apakah kau, Biksu Agung Kiamat, atau dewa yang mengguncang surga? Harus kukatakan kata-kata Kevin Ye sangat tajam, membuat Ziyang tidak punya pilihan. Memang, Yang Mulia Iblis Pulau Jinyao tidak seperti dulu lagi. Jika kau ingin menyegelnya, di mana semudah itu? Dalam keadaan linglung, Ziyang tiba-tiba merasa tidak berdaya, ini tidak baik, itu tidak baik, lalu bagaimana caranya? Melihat Ziyang yang kusut, Kevin Ye berkata sambil tersenyum lembut, ini yang kau lakukan dengan Buddhisme dan Taoisme. Aku juga tidak bisa membantumu. Saat ini, Kevin Ye benar-benar seperti penjaga toko pertunjukan yang baik. Dia tidak peduli dengan keterikatan Ziyang. Sebenarnya, bagi Kevin Ye sekarang, garis bawahnya sangat jelas, yaitu, dia tidak dapat menggerakkan Demon Zun dari Pulau Jinyao. Sedangkan untuk orang lain di Pulau Jinyao, dia sedang tidak bersemangat dan tidak dapat mengendalikannya. Tanpa memperhatikan Ziyang yang kusut, Kevin Ye memegang secangkir teh, menatap ke arah selatan dengan sedikit kesurupan di matanya. Tanpa sadar, mulut Kevin Ye tiba-tiba mengeluarkan sedikit senyum dan berkata dalam hatinya, perjuangan dunia besar, perjuangan dunia besar. Ini adalah perang dunia yang mengerikan.
Saya khawatir hanya surga yang tahu seberapa besar keserakahan dan keinginan manusia. Bab 1189. Xiang bukanlah orang kecil di kota langit milik Kevin Ye. Lagi pula, Kevin Ye tidak memberikan jawaban yang jelas kepada Xiang. Xiang tidak dapat memahami apa yang dimaksud pemuda itu, apakah dia akan ikut campur dalam urusan Pulau Jinyao di Laut Cina Selatan atau tidak. Akhirnya, setelah pembicaraan yang tidak membuahkan hasil, Xiang pun pergi. Meskipun Kevin Ye berusaha sekuat tenaga untuk menjaga Xiang di kota langitnya selama beberapa hari lagi, tampaknya pendeta Tao Xiang tidak merasakan suasana hati ini. Bagaimanapun, dia datang ke kota langit karena dia dipercaya oleh orang lain. Meskipun dia tidak mendapatkan pernyataan yang jelas dari Kevin Ye, Xiang tetap ingin menyampaikan kata-kata Kevin Ye kepada yang asli. Bagaimanapun, ini adalah langkah selanjutnya bagi gerakan Biksu Tianqi yang sangat penting. Dia secara pribadi mengirim pendeta Tao Xiang keluar dari pintu, melihat sosok ungu yang melayang pergi, dan Kevin Ye hanya tertawa. Pada saat itu, Lin Sailing, yang tidak muncul di hadapan Xiang, muncul lagi, dan posturnya yang indah berdiri di belakang Kevin Ye, naik turun, rubah kecil itu, kamu benar-benar tidak berniat untuk campur tangan. Aku khawatir kamu tidak dapat menebusnya jika kamu tidak muncul. Sambil berkata, Lin Sailing menutup mulutnya dan terkikik. Dan Kevin Ye menoleh ke belakang dan menatap Lin Sailing yang sedang mengejek dirinya sendiri, lalu berkata, rubah kecil. Haha, mungkin hanya kau yang ada di dunia ini, beraninya aku memanggilnya rubah kecil. Dia adalah iblis di dunia ini. Dia adalah rubah iblis berekor 10. Kau pikir para biksu di Laut Cina Selatan itu bisa menghadapinya dengan mudah? Itu hanya mimpi. Lin Sailing menganggukkan kepalanya dan berkata, ini juga, bahkan di negeri dongeng kuno, rubah iblis berekor 10 dianggap sebagai makhluk asing, dan tidak mudah untuk menaklukkannya. Kemudian Lin Sailing melihat keluar dan melihat punggung Xiang. Dari waktu ke waktu, dia berkata, kultivasi Tao kecil ini tidak begitu bagus, tetapi agak terlalu bodoh. Karena semua hal di langit dan bumi ada, pasti ada alasan untuk keberadaan mereka. Pada saat ini, dia bertekad untuk menghancurkan klan iblis, yang merupakan angan-angan belaka. Mengenai penilaian Lin Sailing, Kevin Ye hanya tertawa samar, meskipun Xiang agak bodoh, dia tidak memiliki terlalu banyak trik. Oleh karena itu, seharusnya bukan idenya untuk memusnahkan klan iblis. Dia hanya mikrofon. Orang-orang di belakangnya adalah orang-orang yang benar-benar berusaha mewujudkan ide rubah kecil itu. Maksudmu dua aliran Buddha dan Taoisme di timur. Lin Sailing segera kembali kepada Tuhan dan berkata, siapa lagi yang bisa mereka miliki? Kita telah berurusan dengan Buddhisme dan Taoisme di timur. Satu persatu, mereka tampaknya baik hati dan bermoral, tetapi mereka penuh dengan pencuri pria dan pelacur wanita. Apa yang mereka pikirkan? Tentu saja, saya tahu bahwa karena Pulau Iblis Emas telah ada selama bertahun-tahun, secara alami itu adalah tempat di mana kekayaan dan harta dikumpulkan. Jika kita merebut Pulau Iblis Emas, kita tidak hanya dapat memperoleh sejumlah besar Nei dan klan iblis, tetapi juga mengambil harta karun Pulau Iblis Emas sebagai milik mereka. Mengapa tidak? Mendengarkan analisis Kevin Ye, Lin Sailing dengan jijik menyenandungkan sebuah kalimat, menjadi pekerjaan yang sangat rendah. Kevin Ye tersenyum kecil, menjabat tangannya dan berkata, hal berikutnya adalah melakukan sesuatu yang rendah. Namun, seperti kata pepatah lama, jika orang tidak melakukannya untuk diri mereka sendiri, langit akan membunuh bumi. Selama tindakan mereka tidak melampaui batas bawahku, aku tidak tertarik dengan hal-hal ini. Atas perkataan Kevin Ye, Lin Sailing mengangguk dengan sungguh-sungguh dan tidak terlalu khawatir dalam hatinya. Bagaimanapun, Kevin Ye hari ini bukanlah Kevin Ye yang asli, dan kota langit hari ini bukanlah kota langit yang asli. Karena Biksu Agung Tianqi dan Jie Zhen diam-diam meminta Xiang untuk bertanya kepada Kevin Ye tentang makna dan sikap Kevin Ye, itu menunjukkan bahwa sejak terakhir kali kedua aliran Buddha dan Taoisme mengepung kota langit, orang-orang yang disebut baik ini agak takut pada kota langit dan Kevin Ye. Jadi saat ini, tanpa Kevin Ye mengangguk, tindakan mereka di Laut Cina Selatan tidak berani terlalu lancang. Berdiri dengan tenang di gerbang kota langit, memperhatikan tubuh Xiang semakin jauh. Tiba-tiba, Kevin Ye tiba-tiba tersenyum dan berkata, tarian kupu-kupu, tunggu aku keluar untuk perjalanan, kamu di rumah. Mungkin aku tidak akan kembali malam ini. Mendengar kata-kata Kevin Ye, Lin Sailing awalnya tertegun, lalu senyum buruk muncul di wajah cantiknya, hehe, naik turun, apakah kamu akan berkencan dengan saudari Ling Yu? Aku masih terburu-buru. Aku takut saudari Ling Yu akan melarikan diri. Mendengar lelucon Lin Sailing, Kevin Ye tidak punya alasan untuk wajah tuanya. Setelah bersenandung, dia kehilangan seluruh sosoknya dan menghilang. Saat ini, Lin Sailing tertinggal di taman seluruh kota langit, berdiri di halaman seperti salju. Sudut mulutnya menyentuh jejak senyum senang, melihat kembali ke lantai 3 kota langit, Lin Sailing tidak bisa menahan tawa senyum buruk, juga pemalu, benar-benar imut.
Sambil berkata Lin Sailing, dia menundukkan kepalanya, tetapi sepertinya aku sudah lama tidak melihat naik turunnya. Saudari Ling Yu sangat menyukainya. Lin Sailing bergumam, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa ingin makan. Tangannya terangkat dengan lembut dan melanjutkan, tetapi kamu tidak akan membiarkanku mengikuti, tetapi aku akan mengikutimu. Kali ini, aku tidak hanya akan mengikutimu, tetapi juga memanggilmu Ruo gadis kecil itu bersama-sama. Hihi, itu akan sangat menarik. Dengan itu, tubuh Lin Sailing berubah menjadi teratai putih, dan kemudian menghilang di udara di antara yang tak terlihat, tetapi penampilan yang lucu bagi beberapa orang yang nakal. Di kota langit saat ini, Kevin Ye mengenakan pakaiannya di lantai 3 dan melepas kemeja panjang putihnya. Sebagai gantinya, dia mengenakan satu set kaos hitam dan celana panjang serta kacamata hitam. Seluruh napas orang itu tiba-tiba berubah. Dia tidak lagi terlihat seperti peri seperti itu, tetapi dia lebih seperti pria yang modis. Setelah bersinar di cermin sejenak, melihat dirinya yang sempurna di cermin, Kevin Ye mengangguk dengan puas dan melompat ke Lamborghini di garasinya saat berikutnya. Ketika Kevin Ye pindah ke kota langit, Mona Liu memberinya hadiah Lamborghini. Mengemudikan mobil ini untuk menemui Mona Liu juga saling melengkapi. Mobil mewah, pria tampan, sinar matahari yang melimpah, semuanya terasa sangat mempesona dan berseri-seri. Sepanjang perjalanan, Kevin Ye melaju ke gedung perhiasan Mona Liu. Dia berhenti dan berdiri di gerbang kelompok Liu dengan senyum santai di wajahnya. Saat ini, Kevin Ye ingin menjadi semakin Sao Bao. Dengan lembut menjentikkan poni yang tersebar di depan, menatap langit yang cerah, Kevin Ye berpikir, hari ini, cuaca ini benar-benar bagus, sangat cocok untuk berkencan, aku tidak tahu apakah kamu akan terkejut melihatku di masa mendatang.